About an hour from Yogyakarta, there's a region where a masterpiece of an ancient kingdom still stands firmly. That's Borobudur Temple. The name of the region is Magelang Regency. It's surrounded by 5 mountains. They are Merbabu, Sumbing, Merapi, Andong, and Tilamoyo. No wonder this region can produce agricultural commodities with quality and quantity which is in accordance with the market demand. One of them is coffee. The culture of drinking coffee or ngopi is another habit of Indonesian society. This culture will not exist if Dutch did not colonize Indonesia. VOC brought Arabica coffee from Malabar, India to be cultivated in Indonesia. It was done as an effort to stop coffee trading monopoly by Arab. At the time, Dutch monopolized the coffee in the world and the center of production was in Java. So a cup of coffee was called as cup of Java. Among the coffee around Indonesia, the coffee of Magelang shows the uniqueness of the taste. Sejarah awal kopi Magelang berarti ada di daerah Gerabak, Losari gitu kan. Di sana dari zaman Belanda itu sudah mulai ditata, perkebunannya ditata secara rapi, panennya sudah dijaga dan hasilnya itu dikumpulkan ke satu tempat. Dulu ada nama Van der Swan kalau nggak salah, itu yang dari Belanda. Itu di sini sampai membangun satu tempat untuk penelitian kopi, satu tempat untuk pengolahan kopi. Kalau distribusinya luar biasa, skala nasional kopi Magelang tuh ada gitu kan. Pelaku-pelaku kopi dari daerah lain, pulau lain itu sudah mulai melirik kopi Magelang, baik robustanya maupun arabikanya. Some of the coffee farmers in Magelang have succeeded to enter the market, both domestic and international. The local government plays an important role in supporting the coffee farmers to get the progress. Kebetulan tahun ini kita panennya agak lumayan. Ini dari bunga yang sudah kelihatan ini akan kelihatan bahwa panen tahun depan ini akan lebih bagus dari tahun kemarin. Mbah Sarjo iki panene petik merah apa petik diracun Mbah Jotos, Mbah? Wah, yo kadang merah, kadang yo ana sing ijo. Nah, iku Mbah nek iso petik iku diusahake. Tapi kita usahake sing merah. Heeh, jadi ngene iki ya. Napa Mbah? Dadi kopi iki nek petik merah, monggo iki bakal nek diproses gampang. Terus rasa kopine engko ya luwih nikmat. With the great natural resources, the coffee farmers of Magelang have succeeded to bring the typical coffee of their villages to the wider market. No wonder if someday in the future, Magelang coffee will be one of the coffee icons in Indonesia. Surrounded by mountains, Magelang coffee has created a distinctive taste and loved by the coffee lovers. Ada hampir 760-an hektar tanah yang dimiliki di Desa Wonolelo, bahkan yang potensi di Desa Wonolelo itu ada 400 hektar kurang lebihnya itu potensi untuk tanaman kopi. Jadi misalnya nanti di Wonolelo ini sudah hampir sudah tertanam kurang lebihnya sekitar 300 sampai 400 hektaran. Kemungkinan besar sebagai di Magelang juga Wonolelo ikut membantu untuk sebagai ikon kopi Magelang. Awal mula dari perhutani itu biar para petani yang mengelola di Pegunungan Wiyanti bisa memanfaatkan lahan yang sudah ada. Dulu sebelum kopi mulai ditanam, pencarian utama di daerah sini itu deres itu mencari getah pinus, getah damar itu sebagai pencarian. Tahun 2019 dari perhutani itu menganjurkan menanam pohon kopi robusta.
kami bersama kelompok tani Tumpang Sari, kita terapkan bahwa di tempat ini adalah kopi yang tidak monokultur. Jadi kita nanamnya secara tumpang sari, dengan sayuran, dengan tembakau, dengan cabai. Keuntungannya ditanam di tumpang sari, kita bisa merawat kopi sewaktu-waktu ketika kita juga merawat tanaman di sekitarnya yang ada di tumpang sari. Misalnya kita memupuk cabai, memupuk tembakau, di kopinya pun dapat dari pupuknya kayak gitu. Seperti bagus, seperti ini yang jelek. Sing ngambang-ngambang gitu ketok ketokan iki di nek lah dijibuki kualitasnya ora bagus apik. Jadi sik pecah ya dipendet. Mantep. Luwih enak. Ora ana rasa sing muni mambu payung sing rasane kuwi yo nek pling ngombe iki iso di wah mak celeng tekan gene iki. Dulu waktu kopi masih dengan pohon yang tumbuhnya terlalu tinggi, para petani kesulitan untuk memanennya. Sehingga semakin ke sini petani menemukan cara untuk memanen kopi yang mudah dan mendapatkan hasil yang bagus, yaitu dengan cara di-stek atau disambung. Menyambung itu dengan cara memotong pohon, kemudian disambung menggunakan cabang yang nanti akan menjadi buah seperti ini, sehingga nanti tumbuhnya tidak ke atas terus, menjadi ke samping seperti ini. Kebunku rata-rata lebih ke atas lagi, 1400-1500. Lahan dengan ketinggian itu sangat potensial dan produktif untuk tanaman kopi Arabica. Jadi di masyarakat kami ini, yang kami branding dengan kopi Arabica Kaliangkrik, semuanya adalah tanaman Arabica. Ketika petani sudah tanggung jawab di kebun, pohonnya bagus, akhirnya kami berusaha untuk melakukan pasca panen yang baik, gitu kan. Ketika mereka datang, kita sortir rambang, kita cuci, sampai tempat jemurnya kita perhatikan banget, gitu kan. Bagaimana berjarak dengan tanah, ada para-paranya, kontrol fermentasinya kami lakukan setiap saat, sampai kebersihan tempat jemur juga kami perhatikan. Kalau sudah menjadi green bean, biasanya saya store ke kafe-kafe atau roastery. Karena roastery itu mintanya masih green bean, tidak roast bean gitu. Saya berganti sampai 4 kali kayak namanya itu. Awalnya itu dari branding nama saya, Kopi Dewa. Terus saya ganti lagi menjadi Old Coffee. Yang sekarang saya pakai itu pakai nama daerah sini, Java Coffee Windusari. Untuk yang budidaya, yang perawatan kebun sampai ke panen, itu orang-orang tua kita yang jauh lebih paham di situ. Nah, itu artinya ada komunikasi di antara orang-orang itu. Kopi Losari itu unik ya. Yang pertama tentu punya nilai sejarah. Yang kedua, Losari itu kopinya benar-benar berkarakter, kuat atau melekat dengan karakter Java Mocha Robusta. The coffee farmers have passed the challenges, and the government from the upstream sector by the Food and Agriculture Department, in the downstream sector by Industrial and Manpower Department, and the Cooperative and Small and Medium Enterprises Department, and support from BUMN, state-owned enterprise, and private sector through business partnership program cannot be ignored in the developing process of Magelang coffee to be in the same level as other coffee from other regions which have been already known abroad. The synergy of the farmers, the businessmen, and the government is the important point in Magelang coffee journey towards the world market. Enjoying Magelang coffee wherever you are is the proof of our support to the heritage of Indonesian culture. Knowing the uniqueness of Magelang coffee is the new spirit for us.